Ada seorang ustadz ini, Ustadz Plukusuntur, saking bodohnya memahami Alkitab, dia sampai begini, kalau Muslim semua bicara bahwa saya ikut campur agama lain, tapi Ustadz ini seenaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Udin Bonga ini mengatakan begitu bodohnya Ustadz ini memahami isi Alkitab. Jika ada mantan pendeta atau birawati atau seorang mualaf membicarakan Alkitab, tentu mereka tidak terima. Karena seorang mualaf itu ataupun mantan pendeta atau birawati tidak pernah berbohong tentang Alkitab. Mereka tidak pernah mempelintir ayat Alkitab, tapi mereka menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Tertulis di dalam ayat Alkitab, jika orang berzina, maka lemparilah dia dengan batu sampai dia ini mati. Tapi Udin tidak menerima ayat ini. Dia mengatakan kalau Ustadz ini tidak paham dengan Alkitab. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Pasal 22, ayat 20 dan 21. Harus dilempari batu sampai mati. Loh. Alkitab menyebutkan begitu. Nah, lalu panah jelas sekali bahwa perintah pezina itu harus dihukum. Kalau Yesus kemudian membebaskan itu enggak benar. Ulangan pasal 22, ayat 20 dan 21. Harus dilempari batu sampai mati. Loh. Alkitab menyebutkan begitu. Nah, lalu panah jelas sekali bahwa perintah pezina itu harus dihukum. Kalau Yesus kemudian membebaskan itu enggak benar. Ulangan pasal 22. Iya, kitab Musa melempar sampai mati, dilempar pakai batu sampai mati orang yang berzina. Sedangkan Yesus mengampuni, tidak menghukum orang yang berzina. Nah, Ustadz ini mau membandingkan dengan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 45, dan juga surat ayat 45 itu tentang kisos. Kemudian surat ke-24, surat An-Nur ayat 2, orang yang berzina harus dilempar, dirajam, bahkan sampai mati. Kata Udin Bonga ini, Yesus mengampuni orang yang berzina. Lalu bagaimana hukuman orang berzina di dalam Alkitab? Hukuman dalam Alkitab ditetapkan bahwa perbuatan zina adalah kejahatan yang berat. Hukuman atas perbuatan ini adalah pemberian hukuman mati. Caranya dengan melempari pelaku zina dengan batu hingga mati. Cara yang lain digunakan adalah dengan membakar hidup-hidup. Kitab Ulangan 22 ayat 20 sampai dengan 22. Hukuman mati dengan batu ditetapkan dalam Kitab Ulangan 22 ayat 20 sampai dengan 22. Seorang gadis yang dituduh berzina dan tuduhan tersebut benar dengan tidak ada laginya tanda keperawanan, maka dihukum mati. Dirinya dibawa keluar dari rumah ayahnya dan dilempari dengan batu oleh orang-orang yang tinggal sekota dengannya. Hal ini sama berlaku bagi suami atau istri yang mengadakan perzinahan dengan suami atau istri orang lain. Jadi di sini orang yang melakukan zina selain dilempari dengan batu, di sini juga boleh dibakar hidup-hidup. Seharusnya istri Saifuddin Ibrahim ini dibakar hidup-hidup atau dilempari dengan batu sampai dia ini mati. Kemudian ini berlaku juga kepada Saifuddin Ibrahim. Karena setelah Sarah Ayu kabur, si Saifuddin Ibrahim pun mencoba untuk berpoligami secara agama Islam. Di sini Saifuddin Ibrahim kan beragama Kristen, tapi dia ini mau berpoligami secara agama Islam. Seharusnya ayat ini juga berlaku kepada Saifuddin Ibrahim. Ketika kita membacakan ayat Alkitab yang nyeleneh, mereka selalu tidak menerima. Mereka selalu mengatakan kalau kita ini mempelintir ayat Alkitab mereka. Bukankah ini yang dilakukan oleh mereka kepada umat Islam? Apalagi dengan Saifuddin Ibrahim ini selalu memfitnah mencaci maki agama Islam. Kita lihat selanjutnya. Tetapi Yesus mengampuni orang yang berzina. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia dipakai hukum itu? Kalau hukum itu dipakai, kamu juga kena. Hei Ustadz Taslim, Zainuddin MZ juga kena, sudah mati. Habib Rizik sudah mati duluan, karena dia berzina dengan Firza Hussein.
Dia telanjang-telanjangan kok dengan Firza Hussein. Lalu kalau begitu hukum mana yang benar? Hukum Yesus Kristus mengampuni dan memaafkan. Bukan seperti kamu Ustadz Taslim Sontoloyo. Sama saja kamu dengan nabimu itu. Kalau hukuman dilempari dengan batu ditegakkan di Indonesia, maka banyak ustadz dilempari dengan batu. Tapi kenapa orang Kristen juga tidak menegakkan hukumannya orang berzina dibakar hidup-hidup? Ini berlaku buat Saifuddin Ibrahim dan istri dari Saifuddin Ibrahim juga. Dan masih banyak untuk para pendeta yang lainnya. Karena para pendeta itu modusnya ketika pembaptisan, ketika pengampunan dosa, dia meraba-raba anak orang lain, anak SMP, anak SD, anak SMA, istri orang lain, dan janda. Udin Bonga ini juga mengatakan Habib Rizik itu pernah melakukan itu dengan Firza Hussein. Memang itu sering terdengar di telinga kita. Apakah benar yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim itu? Yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim itu hanya sebuah fitnahan. Dan ketika sudah dilihat buktinya, tidak dapat membuktikan kalau itu adalah Habib Rizik dan Firza Hussein. Itu adalah tipu daya umat Kristen, orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari tipu daya mereka selama ini, apa yang kurang mereka lakukan? Semuanya, segala tipu menipu, merekalah rajanya. Mereka ini memfitnah Habib Rizik dengan mengatakan kalau dia ini bertelanjang di depan Firza Hussein. Padahal ini sudah dibuktikan kalau ini hanyalah fitnahan orang Kristen. Lalu bagaimana dengan Kiai Haji Zainuddin MZ? Ini juga fitnahan dari umat Kristen. Memang pernah terdengar di telinga kita beberapa tahun lalu Kiai Haji Zainuddin MZ melakukan pelecehan kepada seorang pendangdut. Ini juga fitnahan dari mereka. Kenapa pedangdut ini juga mau melakukan hal seperti itu? Kenapa dia ini mau memfitnah Kiai Haji Zainuddin MZ? Karena karirnya sudah mulai redup. Untuk menaikkan karirnya, dia ini dibuat berita heboh dan ini keuntungan juga bagi orang Kristen. Ini orang Kristen juga yang mendanai. Pendangdut ini harus memfitnah Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi segala tipu menipu itu mereka lah rajanya. Mereka selalu mencari kesalahan umat Islam, selalu mempelintir ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kitab sucinya sudah dipalsukan. Itu bukanlah kitab suci dari Tuhan mereka, tapi itu adalah kitab suci dari pendetanya. Karena ayat-ayat di dalam Alkitab itu banyak karangan dari para pendeta. Di tahun 2023 ini revisi terjadi besar-besaran di Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia yang mengumumkan ini. Silahkan cek bagaimana kebenarannya. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.